Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya segala kebaikan dapat kita rasakan. Bertemu kembali bersama saya Afdalul Rahman, mahasiswa magister program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah filsafat matematika. Simak penjelasan berikut. Mengapa filsafat matematika penting? Perjalanan panjang filsafat matematika dimulai dari kesadaran bahwa matematika dan filsafat memiliki hubungan yang sangat erat sejak zaman Yunani kuno. Di gerbang Akademi Plato saja, terpampang pesan bahwa orang yang awam geometri tidak diperkenankan masuk. Ini menunjukkan betapa matematika ditempatkan sebagai fondasi bagi pemikiran filosofis yang mendalam. Hubungan ini tidak hanya historis, tetapi juga tematis. Matematika menjadi studi kasus penting bagi para filsuf untuk membahas isu-isu mendasar, seperti epistemologi atau studi tentang pengetahuan dan ontologi atau studi tentang apa yang ada. Dalam perjalanannya, dua aliran besar terus-menerus mewarnai perdebatan, yaitu rasionalisme yang menekankan penalaran murni sebagai sumber pengetahuan dan empirisisme yang meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Selanjutnya, periode zaman kuno. Pada zaman kuno, Plato muncul sebagai tokoh rasionalisme radikal. Baginya, matematika bukanlah tentang dunia fisik yang fana dan tidak sempurna, melainkan tentang dunia bentuk atau dunia jadi yang abadi, sempurna, dan tidak berubah. Objek-objek matematis seperti titik, garis, atau bilangan bukanlah ciptaan pikiran manusia, melainkan entitas yang ada secara objektif dan independen. Pengetahuan tentang matematika, menurut Plato, bersifat a priori, yaitu mendahului dan tidak bergantung pada pengalaman. Ia dapat diperoleh melalui proses pengingatan, di mana jiwa manusia mengingat kembali apa yang pernah dilihatnya di dunia ide. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa bahasa dinamis yang digunakan dalam geometri, seperti melukis garis atau memutar bangun, sebenarnya tidak bermakna harfiah, karena objek geometri yang abadi tidak dapat diubah-ubah. Murid Plato, yaitu Aristoteles, kemudian mengambil jalan yang berbeda dan menjadi cikal bakal empirisisme. Ia dengan tegas menolak gagasan gurunya tentang dunia jadi yang terpisah. Baginya, bentuk atau universal tidak berdiri sendiri, melainkan ada di dalam objek-objek individual itu sendiri. Objek matematis seperti titik, garis, dan bilangan tidaklah terpisah dari dunia fisik, melainkan kita dapat mengabstraksikannya dari objek-objek fisik yang kita amati. Dalam pandangan ini, seorang geometer tidak sedang mempelajari lingkaran sempurna di dunia ide, melainkan sifat-sifat real dari lingkungan fisik, atau setidaknya abstraksi yang sah darinya. Dua interpretasi muncul dari pemikiran Aristoteles. Pertama, bahwa objek matematis diciptakan atau dipahami melalui proses abstraksi dari objek fisik. Kedua, bahwa objek matematis hanyalah fiksi yang bermanfaat, namun pernyataan-pernyataan tentangnya tetap objektif, karena objek fisik yang nyata pun memiliki sifat yang sama. Setelah periode kuno yang panjang, lompatan besar terjadi pada abad ke-17 dan 18, sebuah era revolusi ilmiah yang juga mempertemukan kembali rasionalisme dan empirisisme dalam bentrokan sengit. Para rasionalis seperti Descartes, Leibniz, dan Spinoza menjadikan demonstrasi matematis sebagai model ideal bagi seluruh pengetahuan, meyakini bahwa kebenaran a priori dapat dicapai melalui penalaran murni. Di sisi lain, para empirisis seperti Locke, Berkeley, Hume, dan Mill bersikukuh bahwa semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari pengalaman inderawi, sebuah posisi yang menemui kesulitan besar karena matematika tampaknya merupakan contoh sempurna dari pengetahuan yang a priori. Di tengah ketegangan ini, muncullah Immanuel Kant dengan upaya heroiknya untuk melakukan sintesis. Ia ingin menjelaskan bagaimana matematika bisa bersifat a priori, yaitu lepas dari pengalaman, namun tetap applicable secara universal pada dunia fisik. Jawabannya adalah tesis terkenalnya bahwa kebenaran matematika, terutama dalam geometri dan aritmatika, bersifat sintetik a priori. Maksudnya, pernyataan matematika seperti 7 ditambah 5 sama dengan 12 bersifat sintetik
karena predikatnya memberi pengetahuan baru yang tidak terkandung dalam konsep subjeknya. Namun ia juga a priori karena pengetahuan itu tidak memerlukan verifikasi empiris. Hal ini dimungkinkan oleh apa yang disebutkan sebagai intuisi murni, yaitu ruang dan waktu sebagai bentuk-bentuk dasar persepsi manusia. Dengan kata lain, matematika adalah struktur dari cara kita mempersepsi dunia. Sebagai reaksi, John Stuart Mill mengajukan empirisisme yang lebih radikal dan tegas. Ia menolak seluruh gagasan tentang pengetahuan a priori yang signifikan. Bagi Mill, pikiran manusia adalah bagian dari alam, sehingga tidak mungkin ada pengetahuan substansial tentang dunia yang tidak berasal dari pengalaman. Matematika, termasuk aritmetika dan geometri, bersifat empirik dan sintetik. Kebenaran seperti 2 tambah 3 sama dengan 5 tampak pasti, dan mesti bukan karena ia a priori, melainkan karena kita telah mengalami dan memverifikasinya sejak kecil secara terus-menerus. Objek-objek geometris tidak lain adalah idealisasi atau konsep limit dari bangun-bangun yang pernah kita lukis atau lihat. Konsekuensinya, matematika menjadi bersifat a posteriori dan keakuannya tidaklah mutlak. Memasuki awal abad ke-20, perdebatan memasuki babak baru dengan munculnya 3 aliran besar yang saling berhadapan, yaitu logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Logisisme yang dipelopori oleh Gottlob Frege dan kemudian Bertrand Russell mengajukan klaim paling ambisius. Mereka menyatakan bahwa matematika tidak lain adalah cabang dari logika. Semua konsep matematika, termasuk bilangan, dapat didefinisikan dari terminologi logis, dan semua teorema matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika. Frege berusaha mendefinisikan bilangan melalui konsep dan ekstensi, memulai dari bilangan 0 yang didefinisikan sebagai ekstensi dari konsep, tidak identik dengan dirinya sendiri. Namun, cita-cita luhur ini runtuh ketika Russell menemukan paradoks dalam sistem Frege yang dikenal sebagai paradoks Russell, yang menunjukkan bahwa hukum dasar 5 dalam sistem Frege tidak konsisten. Russell kemudian berusaha memperbaikinya dengan teori tipe, namun pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa bilangan hanyalah fiksi-fiksi logis, sebuah langkah menuju anti-realisme ontologis. Selanjutnya formalisme yang dipelopori oleh David Hilbert mengambil arah yang berbeda. Aliran ini berpendapat bahwa esensi matematika bukanlah kebenaran atau makna, melainkan manipulasi simbol-simbol berdasarkan aturan-aturan formal. Matematika dalam pandangan ini adalah tentang sistem formal. Terdapat 2 varian, formalisme istilah yang mengatakan matematika adalah tentang karakter atau simbol itu sendiri, dan formalisme permainan yang lebih radikal, yang menganggap matematika sebagai permainan tanpa makna seperti catur. Program Hilbert yang terkenal bertujuan untuk memformalkan seluruh matematika ke dalam sistem aksiomatik yang ketat, kemudian membuktikan konsistensi sistem tersebut menggunakan metode finit yang terbatas dan pasti. Namun, mimpi Hilbert dihancurkan oleh teorema ketidaklengkapan Kurt Gödel yang membuktikan bahwa dalam sistem formal yang cukup kuat untuk mencakup aritmetika, akan selalu ada pernyataan yang tidak dapat dibuktikan maupun disangkal, dan yang terpenting, sistem tersebut tidak dapat membuktikan konsistensinya sendiri. Sebaliknya, intuisionisme yang dipelopori oleh Brouwer memandang matematika sebagai aktivitas mental murni, bukan sebagai kumpulan kebenaran abadi. Bagi Brouwer, objek matematika tidak ada sebelum ia dikonstruksi dalam pikiran. Konsekuensi paling radikal dari pandangan ini adalah penolakan terhadap hukum excluded middle, yang menyatakan bahwa setiap pernyataan itu benar atau salah. Brouwer berargumen bahwa kita tidak berhak mengatakan suatu pernyataan itu benar atau salah sebelum kita memiliki konstruksi atau bukti untuk salah satunya. Menerima hukum tersebut berarti percaya pada kebenaran transendental yang tidak dapat diverifikasi. Akibatnya, intuisionisme menggunakan logika intuisionistik yang lebih lemah, dan banyak teorema matematika klasik harus direvisi dan dibuang. Selanjutnya, memasuki era kontemporer, perdebatan ontologis tentang keberadaan objek matematika masih berlanjut dengan kematangan baru. Di satu sisi, realisme ontologis dalam bentuk yang lebih modern dipertahankan oleh tokoh-tokoh seperti Kurt Gödel, Quine, dan Penelope Madi. Gödel, sang pembongkar program Hilbert,
adalah seorang Platonis yang teguh. Ia berpendapat bahwa kita memiliki intuisi matematis, semacam kilasan langsung ke dalam realitas matematis yang objektif. Analoginya dengan fisika, sama seperti kita memiliki persepsi inderawi yang menjadi data bagi teori fisika. Kita memiliki intuisi matematis yang menjadi data bagi teori matematika. Selanjutnya Quine, seorang empirisis holistik, mengambil jalan yang berbeda namun berakhir pada realisme ontologis melalui argumen indispensabilitasnya. Bagi Quine, tidak ada pengetahuan a priori. Seluruh pengetahuan kita membentuk sebuah jaringan keyakinan yang bertumpu pada pengalaman inderawi di tepinya. Matematika bersama dengan fisika berada di posisi sentral dalam jaringan ini. Karena matematika bersifat indispensable atau tidak terlepaskan untuk sains, dan karena kita menerima sains sebagai benar, maka kita harus menerima pula kebenaran entitas matematika yang dirujuknya. Argumen ini menjadi salah satu pilar terkuat bagi realisme matematika kontemporer. Di sisi lain, anti-realisme ontologis juga berkembang dengan canggih. Hartree-Field mengajukan fiksionalisme, bahwa matematika adalah fiksi yang berguna, seperti cerita Sherlock Holmes. Ia berusaha menunjukkan bahwa sains sebenarnya dapat dilakukan tanpa bilangan, misalnya dengan menggunakan titik-titik ruang waktu sebagai gantinya. Tujuannya adalah untuk menolak argumen indispensabilitas dengan membuktikan bahwa matematika hanyalah bersifat konservatif. Artinya, ia tidak menambah fakta baru yang tidak dapat diperoleh tanpa bantuannya. Kemudian Charles Chihara dengan konstruksi modalitasnya berusaha mengganti pembicaraan tentang himpunan dengan kalimat terbuka dan kuantor konstruktibilitas yang menghindari komitmen ontologis. Sebagai sintetis atau jalan tengah, muncullah strukturalisme yang dipelopori oleh Benacerraf, Resnick, dan Shapiro. Strukturalisme berpendapat bahwa matematika bukanlah studi tentang objek-objek individual yang independen, melainkan studi tentang struktur atau pola. Perbedaannya dengan Platonisme biasa sangat mendasar. Seorang Platonis akan mengatakan bahwa bilangan 2 adalah sebuah objek independen yang memiliki esensi sendiri. Sedangkan seorang strukturalis mengatakan bahwa 2 tidak lebih dari posisi kedua dalam struktur bilangan asli. Esensi dari bilangan 2 adalah relasi-relasinya dengan 1, 3, 4, dan seterusnya. Analogi sederhananya adalah, apa itu raja dalam permainan catur? Tidak ada esensi raja di luar peran dan relasinya dengan bidak lain dalam struktur permainan catur. Demikian pula, matematika adalah tentang pola, dan objek-objek matematika hanyalah posisi-posisi dalam pola tersebut. Pandangan ini menawarkan cara baru untuk memahami objektivitas matematika tanpa harus terjebak pada misteri ontologis tentang entitas abstrak yang sepenuhnya independen. Demikianlah pembahasan tentang sejarah dan filsafat matematika. Adapun sumber utama materi pada video ini, yaitu buku Sejarah dan Filsafat Matematika edisi 1 tahun 2014 Universitas Terbuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.